Shalom bagi kita Bapak dan Ibu. Selamat malam bagi kita. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkati kita beribadah melalui ibadah komsel pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan terus menjaga dan memelihara kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih buat ibadah kami Bapa yang akan kami lakukan melalui ibadah komsel pada malam hari ini. Mari berkati hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini. Kami percaya kesetiaan mereka terus nyata untuk menyambut, meresponi yaitu firman Tuhan dengan puji-pujian juga. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mazmur 25 ayat 2 sampai ayat 3 kami baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tema kita berkat dalam penyembahan. Berkat dalam penyembahan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kalau kita beribadah, tentu kita ada pujian, ya. Ada pujian, ada doa. Dan di dalam doa-doa itu kita memohon atau kita menyembah untuk menyampaikan segala keinginan atau permohonan kita, ya. Apa yang kita harapkan, kan begitu? Kita sangat berharap dengan permohonan-permohonan yang kita inginkan. Itu pasti. Nah, demikian juga dalam masyarakat lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Mementingkan diri sendiri. Contohnya bernyanyi itu hanya meluapkan emosinya saja. Atau misalnya ada kata pujian, mungkin itu menurutnya hanya untuk menghibur saja. Ya. Dan dengan kehadirannya dalam ibadah supaya bertemu dengan teman-teman atau kawan-kawan. Ya. Atau boleh kita sebut sebagai rutinitas sehingga tidak menyenangkan hati Tuhan tetapi menyenangkan hati kita sendiri. Tidak menyenangkan hati Tuhan tetapi menyenangkan hati kita sendiri. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ternyata melalui pembacaan firman Tuhan tadi apa yang dirasakan oleh pemazmur Daud saat dia menyembah, saat dia memuji Tuhan. Banyak hal yang ia alami, yang dia rasakan saat ia memuji atau menyembah Tuhan. Jadi bukan hanya membesarkan namanya, terpujilah Tuhan, bukan hanya itu saja. Ya. Tetapi menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Jadi di dalam pujian, di dalam penyembahan itu sangat-sangat bermanfaat dan luar biasa yang kita alami. Nah, pertama sekali ada kuasa puji-pujian yang membawa berkat yang sangat bermanfaat dalam hidup kita. Nah, pertama
kita dikuatkan. Ya, saat kita memuji dan menyembah Tuhan, keakuan kita menipis. Karena tidak mungkin ya kita mempertahankan keakuan kita saat kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, berkati saya, berikan kesehatan. Artinya kita membutuhkan pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Jadi melupakan ya keakuan kita. Jadi artinya dalam waktu itu, kesempatan itu, kita menjadi kuat. Ya, kita lihat apa kata Paulus, aku rela ya disiksa. Aku rela hidup dalam kesukaran, penganiayaan oleh Kristus. Jika aku lemah, maka aku kuat karena Kristus. Dia yakin. Ya. Dalam pemujian, dalam penyembahan, dia kuat karena apa? Kristus. Nah, dua, kita harus mengakui kebesarannya. Memuji dan menyembah Tuhan membuat kita menjadi rendah hati. Yo, Tuhan itu luar biasa, menciptakan segala sesuatu, ya kan? Dengan dia melakukan yang luar biasa, membuat kita rendah hati. Oh, ternyata aku ini bukan apa-apa dibanding Tuhan, dibanding Yesus, kan begitu. Ya. Jadi sangat menguntungkan diri kita sepenuhnya, sehingga diberi kekuatan, diberi juga pertolongan, diberi kebijakan, diberi hikmat juga dalam menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan selalu sempurna bagi umatnya, bagi kita juga. Tiga, ada kelegaan atau ada kekuatan baru. Dalam kuasa, yaitu puji-pujian dan penyembahan, ya, selalu ada dampak yang baik ya secara fisik. Saat kita menyembah, terasa beban kita ringan, terasa beban kita berkurang, bahkan pikiran atau tubuh kita juga dipulihkan karena diberi kekuatan, diberi posisi yang baik di dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita harus ingat, ia datang, ia rela mati adalah untuk melegakan ya beban kita, sebagaimana janji Tuhan juga dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan. Ya, jadi ada kelegaan. Jadi kunci untuk membuka berkat-berkat dalam hidup kita adanya pemujian, adanya penyembahan kepada Tuhan. Jadi sekarang ya, berkat apa yang kita sudah terima di dalam penyembahan, di dalam pemujian yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Ya, pertama, kalau kita baca dalam Mazmur 25, ya, Tuhan akan bergaul akrab dengan kita sehingga ia menjadi sahabat kita, ya. Sebagaimana janjinya tadi, kita tidak lagi dianggap orang asing, tetapi kita adalah orang yang istimewa. Orang yang istimewa di hadapannya sehingga ia menyertai kita, memelihara kita. Ini dapat kita rasakan hingga pada saat ini. Penyertaan Tuhan. Ya. Dua, ada kuasa dalam hidup kita untuk mengalahkan segala musuh-musuh. Ada kuasa dalam hidup kita dalam mengalahkan segala musuh-musuh. Ini kita lihat ya, Daud sendiri ya dapat mengalahkan musuh-musuhnya, adanya penyembahan, adanya pemujian terhadap Tuhan. Ya, sehingga ia ditolong dan musuh-musuhnya juga dapat kalah. Ketiga juga pemenuhan hidup. Penyembahan bukan memberikan kepada Tuhan apa yang baik yang kita punyai, tetapi memberikan yang terbaik, apa yang Tuhan minta dari kita. Apa yang Tuhan minta dari kita. Ya, sebagaimana Tuhan meminta kepada Abraham,
persembahkanlah anakmu. Ia persembahkan, ternyata jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ya, bukan itu, tapi digantikan dengan domba. Itu kasih Tuhan. Dia tidak pernah merugikan kita, dia tidak pernah mengecewakan kita. Sebagaimana Paulus juga katakan, yaitu pemujian, penyembahan itu, Paulus katakan, apa yang telah kamu pelajari dan apa yang kamu telah terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat daripadaku, dalam arti saat pelayanan Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera yang memberkati kamu. Nah, mari, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, apa yang dikerjakan oleh Paulus untuk Tuhan, lakukanlah itu, maka Allah sumber berkat bagi kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui perenungan kita malam ini, nah ini juga menjadi pertanyaan bagi kehidupan kita yang perlu kita renungkan. Nah, berkat apa yang telah kita terima dari Tuhan selama ini? Ya. Berkat apa yang telah kita terima dari Tuhan selama ini? Mari kita jawab dalam hidup kita. Yang kedua, apakah kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Atau hanya menikmati yang baik dari Tuhan? Kita jawab dalam kehidupan masing-masing. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita dalam ibadah atau pemujian atau penyembahan, banyak berkat-berkat, kuasa, kekuatan baru, kehidupan baru yang luar biasa. Nah, untuk itu pujilah Dia dan sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan menyenangkan hati manusia, ya. Apa yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi lakukanlah untuk Tuhan. Maka Yesus memelihara dan memberkati kita sebagaimana tadi, yaitu tema kita berkat dalam penyembahan. Jadi tidak henti-hentinya, tidak ya ada rasa bosan untuk datang kepada Tuhan melalui pujian kita, melalui penyembahan kita. Ternyata dalam pemujian, dalam penyembahan banyak berkat-berkat Tuhan. Jadi diberkatilah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di rumah pada malam hari ini di dalam ibadah kita, dan diberkati dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama yaitu berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah boleh kami suarakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari berkati, biarlah firman-Mu ini menjadi berkat, sehingga mereka benar-benar terus dapat muji dan muliakan nama Tuhan. Karena di dalam penyembahan, di dalam pemujian bagi Tuhan, berkat Tuhan luar biasa. Mari berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati juga Bapak jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, baik usaha mereka, ekonomi mereka, kesehatan mereka juga. Baik Bapak dan Ibu yang telah pulang dari rumah sakit, kami percaya Tuhan berikan pemulihan yang luar biasa bagi anak-anak kami juga, baik anak dan cucu dimanapun berada pada saat ini. Jauhkan Bapak dari tantangan yang kami hadapi pada saat ini, terutama adanya pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapak ini boleh berakhir dari kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali, boleh melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati dan melindungi engkau saat ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali di komsel yang akan datang. Salam.